Kami dari kelompok 4, saya Indah Ramayana Rambe dan teman saya. Dan saya Mardia Ulfa. Dan saya Muhammad Jika Bojan. Kami akan menjelaskan teknik-teknik bioremediasi yaitu bioaugmentasi, di mana bioaugmentasi adalah suatu teknik bioremediasi yang melibatkan penambahan mikroorganisme tertentu ke dalam lingkungan yang terkontaminasi untuk meningkatkan proses degradasi polutan. Selamat menyaksikan! Baik, pada video kami kali ini, kami akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, apa itu pengertian bioaugmentasi? Bioaugmentasi adalah strategi bioremediasi yang melibatkan penambahan mikroorganisme atau sel hidup yang dipilih atau dikultur sebelumnya ke lingkungan tercemar seperti pada tanah, perairan, dan limbah industri, guna untuk meningkatkan laju degradasi atau penghilangan kontaminan, yang dimana bertujuan untuk menambahkan kemampuan degradasi ketika komunitas mikroba lokal tidak memadai untuk memecah polutan tertentu. Untuk poin kedua, bagaimana prinsip dan mekanisme kerjanya? Pertama, penambahan agen biologis, di mana strain bakteri, jamur, atau mikroba konsorsium yang memiliki enzim untuk memecah polutan, misalnya hidrokarbon, pewarna, dan senyawa organik kompleks. Yang kedua, metabolisme polutan, di mana mikroba yang ditambahkan menggunakan polutan sebagai sumber energi atau karbon sambil memecah senyawa target. Yang ketiga, interaksi komunitas, di mana keberhasilan tergantung interaksi antara inokulan dan mikrobiota lokal. Ada 6 tahapan praktis pelaksanaan bioaugmentasi. 1. Identifikasi polutan dan kondisi lokasi atau konsentrasi polutan, pH, suhu, ketersediaan oksigen dan organik. Kedua, seleksi agen mikroba. Bisa isolat lokal atau lebih adaptif, kultur komersial atau konsorsium terpadu, pilihan berdasarkan kemampuan degradasi spesifik. Ketiga, skala up atau preparasi inokulum. Pembiakan pada kondisi optimum sampai biomasa memadai, kadang dilakukan aklimatasi pada media yang mirip lingkungan target. Keempat, pengiriman dan aplikasi, itu cara penyiraman dan penetesan ke tanah, injeksi ke zona air tanah, atau pencampuran ke unit pengolahan air, atau reaktor anaerob dan aerob. Kelima, pendampingan atau opsional, biostimulasi nutrien oksigen, penggunaan surfaktan untuk minyak atau transplantasi tanaman, atau fitromediasi ditambah bioaugmentasi. Keenam, pemantauan efektivitas, parameter fisikokimia COD, BOD, TPH, total petroleum hidrokarbon, konsentrasi polutan target, DO, pH, serta pemantauan komunitas mikroba. Keuntungan dan keterbatasan. Keuntungan dapat mempercepat degradasi polutan spesifik, ramah lingkungan bila dibandingkan teknologi fisik atau kimia yang menghasilkan residu. Keterbatasan atau risiko, inokulasi bisa gagal beradaptasi atau kompetisi kondisi lingkungan tak cocok, potensi penyebaran mikroba non-lokal, atau pertimbangan ekologi dan regulasi. Perlu kombinasi dengan biostimulasi dan kontrol kondisi agar efektif. Parameter pemantauan keberhasilan atau praktis. Penurunan konsentrasi polutan target atau mg per L atau mg per kilogram. BOD atau COD untuk limbah organik. TPH untuk pencemar minyak. Aktivitas mikroba, jumlah sel hidup, enzim spesifik atau analisis metagenomik sederhana. Yang pertama itu ada Pseudomonas spp, Bacillus spp. Sering dipakai untuk degradasi hidrokarbon, senyawa aromatik, dan pengolahan limbah. Yang kedua itu ada konsorsium mikroba atau Mixed
cultures, sering lebih stabil atau efektif daripada satu strain. Yang ketiga, ada beberapa contoh kasus bioakumentasi. Contoh kasus bioakumentasi di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan produksi biogas dan pengolahan POME. Pabrik kelapa sawit di Riau, Lampung, dan studi UGM. Banyak studi di Indonesia meneliti peningkatan efisiensi degradasi POME atau palm oil meal effluent dengan pendekatan mikroba dan optimasi anaerobik untuk meningkatkan produksi biogas dan menurunkan SCOD. Ini termasuk studi kasus POME di Riau dan analisis potensi implementasi skala pabrik. Hasil menunjukkan bioagumentasi atau penyusuan mikroba dapat meningkatkan penguraian organik dan produksi biogas bila dikombinasikan manajemen kondisi reaktor. Yang kedua itu ada pengelolaan limbah tekstil atau dekolorisasi, penelitian berbasis bioagumentasi di institusi Indonesia. Penelitian skala laboratorium memanfaatkan tanaman air atau Eichhornia trachypes atau encing gondok yang diagumentasi dengan bakteri seperti Bacillus subtilis untuk meningkatkan efisiensi penghilangan pewarna atau methyl violet pada limbah tekstil. Laporan dan skripsi atau tesis lokal menunjukkan pendekatan biologis ini efektif dan ramah lingkungan dalam pengurangan warna dan COD pada percobaan laboratorium. Yang ketiga, tumpahan minyak dan bioremediasi pesisir. Kajian kejadian tumpahan minyak di perairan Indonesia, termasuk Teluk Balikpapan, menunjukkan bahwa selain penanganan fisik atau kimia, teknik bioremediasi, termasuk bioagumentasi dan biostimulasi telah dieksplorasi untuk mempercepat degradasi hidrokarbon. Laporan ilmiah meninjau beberapa insiden dan menilai peran mikroba dalam pemulihan. Namun, efektivitas lapangan sangat tergantung pada kondisi lingkungan dan tindakan pendamping. Dan yang keempat, ada studi pengolahan limbah makanan atau kuliner. Penelitian institusi, contohnya ITS penelitian 2025, menunjukkan bioagumentasi dengan Bacillus cereus dan SP pada unit filter pasir lambat atau slow sand filter dapat meningkatkan kinerja pengolahan air limbah kuliner dibanding tanpa bioagumentasi. Ini contoh aplikasi skala kecil atau komunal di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan masak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya, bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung.
Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah. Dan terjadi misalnya ada di atmosfer yang ada yang namanya hujan asap. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih 3 dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga, ya asalnya pasti dari kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing-puing bangunan misalnya. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan-bahan berbahaya. Nah, yang ketiga nih, limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu nggak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Ya, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk pembasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu di sektor kesehatan. Pasti masih ada dampak-dampak yang lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis. Merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, eutrofikasi. Nah, di sini masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau gangga. Ini pasti akibat dari sektor pertanian tadi. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian dikonsumsi oleh konsumen selanjutnya, hewan selanjutnya, ataupun dikonsumsi oleh manusia. Ini menyebabkan penyakit juga. Nah, lalu bagaimana pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain yang pertama adalah hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar. Dan nanti tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke
badan air ke saluran air itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya tentunya. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut, yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Perlu sahabat ingat nih, dalam menangani limbah baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi ya, yang dikenal dengan 4R. Apa itu 4R? Bukan cetak foto ya, tapi 4R itu singkatan dari RRRR. Ada recycle atau daur ulang, ada reuse itu penggunaan ulang, ada reduce itu pengurangan penggunaan, atau repair ada perbaikan. Sekarang kalian tahu kan penyebab, dampak, dan cara penanggulangan dari pencemaran air. Semangat!